Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pratama Wijaya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 205180288. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH.M. Hum, MPA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu hukuman mati atau pidana mati dan pelanggaran HAM berat. Hukuman mati atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan pencabutan hak hidup seseorang yang telah melakukan tindakan pidana. Hal ini telah diatur dalam undang-undang dengan ancaman yang diberikan yaitu hukuman mati. Ruslan Soleh mengatakan, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian, dikarenakan kebanyakan negara tidak mencantumkan pidana mati lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Mengingat hukum mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendiriannya, bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi suatu kehidupan. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati, mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, dan pembunuhan, serta pemberontakan. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964, maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh suatu regu penembak yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukuman pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dihadiri oleh Komisariat Daerah (Kapolres) atau perwira yang ditujukan bersama dengan jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher, terhukum, dan mengikat jerat itu pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa tinggi atau jaksa bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Peraturan pidana mati di dalam KUHP. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 104. Yang kedua, memujuk negara asing untuk berperang, pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh pada waktu perang, pasal 124 ayat 1. Yang keempat, menyebabkan huru-hara, pasal 124 BIS. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 3.
Yang keenam, pembunuhan berencana pasal 340. Yang ketujuh, pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 4. Yang ke-8, pembajakan di laut, pesisir, dan di sungai pasal 444. Peraturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelanggaran HAM berat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian HAM tersebut. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir di dunia dan tidak dapat diganggu-gugat serta bersifat tetap. Karena hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita sebagai warga negara yang baik, tentunya harus saling menghormati satu sama lain, dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan, maupun status sosial. Peraturan undang-undang yang mengatur mengenai HAM terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pengertian pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang maupun kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM yang berat merupakan extraordinary crime berdampak secara luas baik tingkat nasional maupun internasional. Bukan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial, mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Berikut beberapa tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Yang pertama, ada genosida. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh kelompok tersebut, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok tersebut, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik maupun seluruhnya atau sebagiannya. Memaksa tindak-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Selanjutnya ada kejahatan terhadap manusia. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemisahan, dan atau pemidanaan penduduk secara paksa. Selanjutnya perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
hanya secara sewenang-wenangnya yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Selanjutnya ada penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang disadari bersamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Ada selanjutnya penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Kejahatan perang merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antara bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dianggap sebagai kejahatan perang. Kejahatan agresi. Jenis kejahatan ini sampai saat ini belum didefinisikan dalam Statuta Roma 1998, mengabaikan etika dan aturan perang paling ekstrim. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.